Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurul dzati wa sirris sari wa sa'id asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Yang saya hormati peserta webinar yang berbahagia, juga yang saya hormati Bapak Dr. Joko Satrio MKM, pengurus Persatuan Dokter Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, yang sudah memfasilitasi kegiatan webinar ini dengan tema melawan narkoba untuk generasi bangsa. Ini hal yang sangat penting karena masalah narkoba ini sudah menjadi masalah yang cukup serius untuk ditangani. Dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang bersifat extraordinary, artinya bersifat perlu perhatian khusus dan penanganan khusus karena dampak yang ditimbulkan bagi pengguna maupun lingkungannya adalah luar biasa. Karena narkoba bisa mendidik bangsa yang cerdas menjadi bangsa yang paling bodoh, bisa mengubah bangsa yang giat pekerja keras menjadi bangsa yang pemalas, mengubah bangsa yang hidupnya realistis menjadi hidup yang penuh dengan fantasi. Itulah resikonya narkoba. Oleh karena itu harus kita waspadai. Di era globalisasi ini, musuh itu seringkali tidak tampak seperti dahulu. Kalau ingin menghancurkan suatu negara, maka hancurkanlah generasi mudanya. Dan yang dipakai adalah narkoba. Oleh karena itu, kita semuanya harus sadar bagaimana kita sebagai generasi muda yang menjadi sasaran dari para oknum yang menginginkan kehancuran bangsa ini melalui penyalahgunaan narkoba harus kita lawan. Bagaimana kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menjadi korban, ataupun keluarga kita ada yang menjadi korban, ataupun sahabat-sahabat kita, teman-teman kita ada yang menjadi korban. Karena risiko dari itu penyembuhannya sangat susah, memerlukan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, dengan kegiatan ini, dengan disampaikan oleh pakar-pakar yang ahli, kita akan tahu jenis-jenis narkoba itu seperti apa, dampak yang ditimbulkannya seperti apa. Dan diharapkan dengan webinar ini akan diketahui bagaimana cara kita mencegahnya. Karena mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Kita sebagai generasi muda tidak akan bangga kalau hanya sebagai bangsa yang hidupnya dalam alam fantasi, yang tidak mau hidup dan menerima secara realistis. Kita hanya bisa berangan-angan. Kita seakan-akan hidup dalam impian. Itulah bahaya yang ditimbulkan narkoba. Oleh karena itu wajar bila dalam agama apapun tidak ada yang memperbolehkan penggunaan narkoba. Semuanya mengharamkan karena kita tahu resiko yang ditimbulkannya adalah luar biasa untuk kelangsungan bangsa Indonesia. Kita sebagai salah satu komponen bangsa haruslah menyadari dan sedini mungkin untuk bisa bersama-sama melawan narkoba untuk generasi muda saat ini dan saat yang akan datang, agar kita bangsa yang senantiasa sehat, sejahtera, berpikir cerdas, taat dalam beragama, menjadi hamba-hamba yang soleh, karena kita menyadari upaya itu tidak lain yang paling utama adalah kembali ke tradisi leluhur kita dan kembali kepada ajaran-ajaran agama kita yang senantiasa membawa pada kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera dunia dan akhirat.
Oleh karena itu, saya menyampaikan selamat berwebinar, semoga narkoba bisa segera hilang di bumi pertiwi Indonesia. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joko sudah siap? Halo? Halo? Halo, Halo, ya? Masuk orang. masuk. Pak Joko Satrio sudah siap? Pak Joko Satrio? Baik, para peserta webinar yang berbahagia, ini memasuki sesi webinar series ketiga tentang tema nafsa, penyalahgunaan nafsa dan bagaimana cara menanganinya. Kita sudah bergabung dengan Pak Joko. Pak Joko, apakah sudah bergabung kembali? Pak Joko, kok belum kelihatan ya? Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk moderator dan panitia, apakah suara saya sudah bisa didengarkan jelas? Sudah masuk, Pak? Baik. Ya. Gambar videonya belum? Oh ya. Siap. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan membawakan tema tentang bahaya narkoba dan strategi pencegahannya. Saya diberikan waktu berapa menit, Pak? Kira-kira 30 menit, Pak, untuk presentasi. Nanti biar bisa ada dialog sama mahasiswa. Baik. Ini kita cepat aja ya, biar nggak lama-lama nabrak zuhur juga. Oke. Waiting room-nya bisa diinikan dulu untuk panitianya, ada 15 orang. Baik. Berbicara tentang narkoba atau strategi tentang pencegahannya, hari ini teman-teman di sini saya harap selaku orang-orang yang sudah dewasa yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini, saya anggap sebagai agent of change atau agent pembawa perubahan yang selesai dari kegiatan ini bisa ikut serta dalam program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam penanganan kasus narkoba. Kenapa? Karena semua kasus-kasus narkoba yang terjadi sebenarnya itu tidak bisa dihentikan hanya oleh satu institusi atau dua institusi saja. Tidak bisa hanya dilakukan oleh BNN atau tenaga kesehatan saja. Tapi penanganan kasus narkoba itu hanya bisa diatasi jika semua masyarakat Indonesia bergerak. Bergeraknya masyarakat Indonesia ini tergantung dari aksi mahasiswa dan pelajar. Ya, itu kenapa mahasiswa dan pelajar disebut sebagai agen perubahan yang membawa perubahan hidup pada masyarakat menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Oke. Masalah-masalah yang dihadapi oleh Indonesia terkait oleh narkoba, yang pertama, Indonesia ini menjadi pasar yang sangat potensial, ya, sangat potensial terhadap peredaran narkoba.
Ya, kenapa? Secara lokasi, ya, secara geografi, kemudian Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak kepulauan, ya. Jadi port di entry atau pintu masuk dari perdagangan itu sangat terbuka luas. Yang berikutnya adalah tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah. Ya, itu kenapa saya sebut adik-adik atau teman-teman semua yang hadir di sini sebagai agen perubahan. Karena nanti adik-adik ini yang akan membawa materi ini, membawa pengetahuan tentang narkoba ini kepada masyarakat, minimal di orang-orang sekitar dulu. Bisa dibayangkan peserta yang hadir pada webinar ini kurang lebih sekitar 400 orang. Kalau satu orang saja menularkan ke satu orang yang lain, bisa sudah ada 800 orang yang memiliki pengetahuan tentang bahaya narkoba. Kemudian satu orang ini nanti akan menularkan lagi ke satu orang yang lain, maka akan menjadi berkali-kali lipat. Seperti itu. Ya. Nah, pendidikan ini tidak serta-merta berdasarkan dari pendidikan formal, tapi pendidikan yang bisa teman-teman tularkan atau edukasikan kepada masyarakat itu dengan bahasa-bahasa yang menarik dan mudah. Hari ini saya akan memberikan gambaran bagaimana narkoba itu memiliki efek yang besar terhadap kesehatan, ya, terhadap organ-organ yang ada di tubuh kita. Kenapa? Karena apabila kita memiliki bayangan bagaimana suatu obat atau suatu produk itu bisa melakukan proses kerusakan yang ada di tubuh kita, maka akan lebih mudah untuk kita menerima ilmu dan pengetahuan untuk menolak apa yang disebut dengan narkoba itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, jumlah penyalahgunaan semakin meningkat dan berdasarkan data yang terbaru, pengguna narkoba terbanyak itu ada pada kalangan pelajar. Dan levelnya ada di level SD, SMP, dan SMA. Bahkan di level perkuliahan. Ya, tapi ingat, untuk saat ini yang terjadi peningkatan sangat signifikan itu ada di level SD dan SMP. Bisa dibayangkan bagaimana sebuah benda atau sebuah obat yang terlarang yang harusnya tidak bisa dengan mudah didapatkan oleh orang, bisa didapatkan oleh anak-anak kecil di level usia dini. Itu ya. Untuk itu sekali lagi saya berharap peran dari teman-teman sebagai agen perubahan. Berikutnya, adiksi merupakan masalah public health atau kesehatan masyarakat. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah kecanduan narkoba dengan masalah adiksi ini, maka banyak aspek-aspek kehidupan yang akan berubah, yaitu produktivitas. Jadi seseorang yang sudah mencapai level adiksi, produktivitas dia dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bekerja pasti akan menurun. Ketika produktivitas menurun, maka kondisi ekonomi di level keluarganya juga akan menurun. Ketika kondisi ekonomi menurun pada level keluarga, maka ekonomi di lingkungannya juga akan menurun. Otomatis kalau ini terjangkit pada banyak orang, kondisi ekonomi dalam suatu negara juga akan menurun. Itu kenapa adiksi ini merupakan permasalahan dari public health. Kemudian adiksi adalah brain disease atau kerusakan otak, ya. Adiksi nanti akan menyebabkan permasalahan yang bisa menetap dan itu terjadi pada otak kita. Nah, bisa dilihat di sini obat terlarang ya, itu akan mengakibatkan adiksi yang akan menjadikan kerusakan di otak kita. Nanti akan saya jelaskan lebih detail di sana. Kemudian secara medis dia juga akan menyebabkan atau menjadi faktor resiko terjadinya penyakit-penyakit lain. Misalkan penyakit-penyakit toksik pada saraf, penyakit
AIDS, HIV, kemudian cancer, kemudian mental illness itu gangguan jiwa, kemudian juga bisa terjadi gangguan hepatitis. Nah, hepatitis ini juga merupakan salah satu faktor resiko untuk munculnya penyakit lain karena hati fungsinya adalah untuk proses metabolisme. Jadi ketika hatinya rusak karena obat-obat terlarang, maka juga akan terjadi penyakit-penyakit penyerta. Kemudian obat-obat terlarang juga akan menimbulkan masalah ekonomi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian permasalahannya itu muncul pada produktivitas pada seseorang. Produktivitas yang terganggu pada seseorang, bisa bayangkan ketika harusnya pada usia-usia produktif seseorang itu menghasilkan karir, karya, uang, dan lain sebagainya, atau minimal membantu dalam urusan rumah tangga, tapi karena faktor ketergantungan obat, maka produktivitasnya akan menurun. Ketika menurun, maka kondisi ekonomi pada suatu keluarga dan masyarakat juga akan turun. Apabila itu terjadi, maka bisa juga terjadi masalah sosial. Masalah sosialnya itu bisa di efek yang sangat berat, bisa sampai menjadi seorang gelandangan, kemudian kriminal seperti itu, ya, dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Nah, kerugian negara sendiri setiap tahunnya itu sampai 524 miliar dolar, ya, dikarenakan narkoba, nafsa. Nah, kenapa sih orang itu bisa pertama kali menggunakan narkoba? Nah, dari para ahli itu dibagi menjadi dua aspek. Ya, aspek yang pertama, seseorang pertama kali menggunakan nafsa itu karena ingin merasa enak, ya. Jadi merasa enak itu dalam artian ingin merasakan sensasi yang enak, merasakan perasaan yang enak atau nyaman, kemudian pengalaman, kemudian membagi kepada lingkungan sekitar. Ya, jadi awalnya cuman pengen ngerasa enak aja nih, pengen ngerasa, punya pengalaman nih, nyoba-nyoba, gitu ya. Kemudian aspek yang kedua, penyebab seseorang pertama kali mencoba adalah karena ingin merasa lebih baik. Nah, untuk orang yang ingin merasa lebih baik ini, sebenarnya dia sudah memiliki permasalahan-permasalahan sebelumnya. Misalkan seperti kecemasan, kemudian ketakutan, sudah ada riwayat-riwayat depresi, seperti tidak memiliki harapan. Nah, ini peran teman-teman sebagai kader-kader ya, pemuda-pemuda Indonesia untuk bisa aware ke lingkungan sekitar. Kita nggak minta untuk aware ke lingkungan yang sangat luas. Oh, males banget ngurusin negara. Kadang-kadang ada mahasiswa yang berpikir dan berkata seperti itu. Tapi minimal lakukanlah pada lingkungan sekitar Anda, misalkan keluarga. Ya, keluarga, kemudian teman-teman dekat, kerabat, ya. Nah, dari situ teman-teman semuanya bisa mulai amati. Kira-kira ada nggak ya keluarga yang punya permasalahan kurang percaya diri? Kemudian ada nggak ya yang kayaknya orangnya tuh cemasan gitu, jadi gampang cemas, gampang bingung. Kemudian tanda-tanda depresi, orang yang murung dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mulai amati itu. Nah, apabila teman-teman menemukan ya person-person yang memiliki masalah-masalah seperti itu, dampingi ya. Saya tidak bilang person yang seperti itu pasti selalu terjadi penyalahgunaan nafsa. Tapi agar tidak terjadi kita melakukan upaya preventif atau pencegahan. Nah, jangan sampai keluarga, teman-teman atau lingkungan yang memiliki permasalahan seperti ini, teman-teman biarkan mereka menghadapi permasalahan-permasalahannya sendiri. Gitu. Dekati, ajak ngobrol, kemudian sharing ya. Dari sharing itu biasanya jika diamati dalam gelombang otak, itu gelombang otak akan terbuka. Ketika seseorang sudah mau sharing dan lain sebagainya, gelombang otak akan terbuka, maka orang itu akan lebih mudah menerima nasihat.
Nah, di saat itu teman-teman bisa memasukkan nasihat untuk mengarahkan, mengantisipasi, atau melawan perasaan itu dengan cara-cara yang positif. Ya, misalkan diajak lebih banyak beribadah atau diajak mainnya tapi sesuatu yang positif, olahraga dan lain sebagainya. Gitu ya. Dikumpulkan dengan lingkungan-lingkungan yang rame, yang orangnya bisa menerima. Gitu. Nah, kemudian kerusakan pada otak yang sudah saya jelaskan tadi, ya, ibaratnya ketika seseorang mengkonsumsi obat, otak itu seperti telur yang sedang digoreng pada teflon yang sangat panas. Teman-teman bisa bayangkan yang harusnya dia bekerja, kalau ibaratnya itu kecepatan ya, kalau ibaratnya itu kecepatan, harusnya bekerja 10 kilometer per jam misal. Ketika menggunakan obat-obat terlarang, otak ini akan digoreng amat sangat panas menggunakan api yang sangat besar sehingga dia bekerja dengan kecepatan 100 kilometer per jam. Jadi bisa bayangkan dengan sesuatu yang melebihi ukuran yang seharusnya apa yang terjadi pada otak kita. Nah, kalau dilihat ya, untuk yang pointer saya ini adalah gambaran yang otak normal. Kemudian yang kuning-kuning ini adalah pengaruh dari obat terlarang. Ya, bisa dilihat di sini. Yang merah ini adalah pembuluh darah. Kita tahu pembuluh darah itu membawa darah yang disuplai oleh oksigen dan sari-sari makanan atau zat gizi. Akhirnya otaknya akan ternutrisi oleh oksigen dan zat gizi. Nah, ketika ada obat ya yang masuk, maka dia akan bekerja lebih keras sehingga justru pembuluh-pembuluh darah yang tadinya baik, normal seperti ini, dia akan menjadi rusak sel-sel otaknya. Ya, karena nutrisi dan oksigen yang mensuplai itu sudah habis duluan sebelum otak itu digunakan dengan maksimal. Akhirnya bisa dilihat gambarannya, pembuluh darahnya menjadi lebih sempit dan kecil. Jadi bisa dibayangkan bagaimana otak seseorang ketika tidak menerima suplai oksigen dan nutrisi yang baik. Pasti otaknya tidak bisa bekerja dengan baik. Dan itu bisa menetap. Gitu. Nah, ini juga bisa dilihat lagi ya. Pada gambaran otaknya, di sini ya, ini untuk yang normal, jaringan-jaringannya semuanya penuh ya. Yang di sini sudah bisa dilihat jaringannya sudah mulai berkurang, gitu ya. Sel-sel otak-otaknya sudah mulai, sel-sel otaknya sudah mulai mati. Jadi sudah mulai menurun persarafannya. Nah, itu kenapa kok bisa dilihat orang-orang yang menggunakan narkoba itu lama-lama bisa ada gangguan kejiwaan karena sel-sel yang ada di otaknya semuanya sudah turun. Ini pada hati, ya bisa dilihat ada gambaran racun seperti ini. Nah, di dalam tubuh kita ada yang namanya hormon dopamin, yang fungsinya adalah untuk mengontrol gerakan tubuh kita, untuk motivasi, semangat, dan kebahagiaan. Jadi hormon ini sangat perlu untuk menunjang kehidupan sehari-hari kita agar balance. Jadi untuk keseimbangan pergerakan, untuk motivasi, untuk semangat, kemudian untuk kebahagiaan seperti itu. Tapi masalahnya dopamin ini juga bisa terjadi adiksi atau ketergantungan ketika produksi dari dopamin ini sudah terbiasa dipacu. Nah, dipacunya itu dengan obat-obat terlarang itu. Karena dipacu obat-obatan terlarang, maka dopamin ini akan bekerja lebih banyak. Nah, kalau tubuh kita sudah biasa dapat dopamin 100, terus tiba-tiba obatnya di-stop dan kita cuma dapat dopamin itu 10, itu yang akan mengakibatkan perasaan sakau. Maka orang-orang yang berhenti pun nanti juga akan mengalami gejala-gejala yang sangat ekstrim, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ya untuk dari dopamin dari saraf menuju ke otot kita. Kita skip aja. Nah, dopamin itu juga mempengaruhi hormon lain yaitu serotonin dan glutamat, di mana serotonin itu untuk regulasi mood ya, untuk kebahagiaan, untuk tidur gitu ya dan lain sebagainya.
Untuk glutamat itu untuk memori, untuk belajar, ya long term memory dan short term memory. Nah, ini bisa dilihat dari penelitian ya, gangguan mental dan perilaku akibat mengkonsumsi obat-obatan. Bisa dilihat untuk mood disorder ya, menjadi lebih tinggi, kemudian untuk kecemasan juga menjadi lebih tinggi, yang ungu, yang gelap ya. Kemudian pada hati, salah satu faktor resiko yang terjadi akibat penggunaan penyalahgunaan obat-obat terlarang adalah penyakit hepatitis. Hepatitis ini terjadi karena proses terkenanya ya penyakit yang ditularkan melalui benda-benda tajam. Bisa juga melalui jarum suntik. Makanya bisa terjadi hepatitis C, hepatitis B. Nah, hepatitis ini bisa terjadi komplikasi. Komplikasinya adalah sirosis hati. Sirosis hati, hatinya itu sudah mengkeret menjadi lebih kecil sehingga sudah tidak bisa diterapi lagi. Ya. Nah, ini ada gambaran ya. Jadi saya ingin teman-teman sebagai agen perubahan yang menjelaskan ke masyarakat nanti ini bisa punya bayangan penyakit-penyakit yang terjadi apabila mengkonsumsi obat-obat terlarang. Nah, ini sirosis hati ya, atau kita sebutnya di kedokteran itu sirosis hepatis. Untuk yang sehat seperti ini, untuk sirosis seperti ini, mengkeret, dia sudah rusak, ya sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, permasalahan berikutnya, obat-obat terlarang merupakan port di entry atau jalur masuk terjadinya HIV/AIDS. Ya, karena kita tahu sendiri obat-obat terlarang itu juga bisa menggunakan jarum-jarum suntik seperti itu ya. Makanya dia menjadi salah satu faktor resiko terjadinya HIV/AIDS seperti itu. Nah, kemudian dari obat-obat terlarang itu, ketika digunakan itu juga menghilangkan kesadaran sehingga akan meningkatkan terjadinya kriminalitas dan kekerasan seksual pada orang-orang di sekitarnya. Itu kenapa faktor resiko yang sangat besar terjadinya HIV/AIDS adalah orang-orang yang menggunakan obat-obat terlarang. Ya. Oke, ini untuk pengguna narkoba dari sisi fisik saja itu sudah bisa diamati perubahannya. Oke. Nah, penggunaan narkoba pada ibu yang sedang hamil juga bisa mengakibatkan kecacatan pada janin. Oke, kemudian bagaimana cara mencegah atau mengobati pasien yang kecanduan pada narkoba? Kita harus mempunyai target yang nyata. Ya, yang pertama dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah benar-benar tidak berhubungan, berkontak, kemudian berurusan dengan hal-hal yang berbau tentang narkoba. Ya, dari lingkungan ya, biasanya kan penularan dari lingkungan. Dari lingkungan sudah dihindari dulu, tidak pernah mencoba dalam artian mendekati, kemudian menyentuh ya, dan melakukan mengkonsumsi barang-barang yang juga mendekatkan pada narkoba, misalkan alkohol ya. Kemudian yang kedua, ada mengembalikan fungsi. Mengembalikan fungsi ini dibagi menjadi fungsi sosial. Jadi seseorang harus apabila sudah melakukan perawatan untuk menghindari narkoba, itu harus dikembalikan fungsi sosialnya, harus dikembalikan ke masyarakat pada lingkungan atau kelompok-kelompok yang menerima. Lingkungan dan kelompok-kelompok yang menerima ini harus yang juga anti narkoba, kemudian ada sisi positif di sana. Misalkan
ada motivasi dan lain sebagainya yang ada di lingkungan sosial itu, sehingga orang tadi si pasien ini dia sudah merasa diterima kembali, kemudian merasa punya pandangan ke depan yang lebih positif untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian fungsi kerja. Jadi setelah fungsi sosialnya kembali, kita harus mengatur bagaimana seorang pasien ya yang sudah lepas ini kembali memiliki produktivitas untuk dirinya sendiri maupun keluarga, gitu ya. Jadi bekerja kita bisa carikan apabila memang bekerja di institusi atau tempat apapun itu sulit, itu kita bisa berikan treatment untuk keahlian. Ya, jadi kalau di ilmu kesehatan masyarakat itu ada yang namanya treatment komunitas, di mana seseorang di sana nanti juga akan diberikan keahlian-keahlian tersendiri, misalkan wanita nanti diajari menjahit, membuat rajutan, yang laki-laki bisa membuat furniture dan lain sebagainya. Di sana nanti dia akan lebih produktif, bisa hilang ingatan terhadap narkoba karena dia lebih aktif dan punya kerjaan dan punya lingkungan yang menerima, kemudian dia lebih bisa menerima dirinya sendiri karena mendapatkan penghasilan kembali, keluarga juga lebih nice untuk menerima pasien ini, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting juga mengembalikan fungsi ADL-nya atau activity daily ya. Jadi dia mengembalikan fungsi-fungsi, dia bisa berkehidupan sehari-hari seperti sebelumnya, makan sendiri, mandi sendiri, dalam artian mandiri seperti itu, bisa mengerjakan segala sesuatu sendiri. Ya, kemudian aktivitas-aktivitas fungsional untuk menghindari waktu luang. Jadi orang yang sedang menjalani proses untuk mencegah ataupun orang-orang yang menjalani proses yang sedang pengobatan, kita harus mengembalikan fungsi dari waktu luang. Jadi orang ini harus dalam artian memiliki waktu luang, tapi waktu luang ini digunakan untuk sesuatu yang membuat dia fokus untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Jadi ada waktu luang, tapi waktu luangnya ini kumpul dengan anaknya, dengan keluarganya. Kalau yang masih anak-anak, waktu luang kita arahkan untuk kita ikutkan futsal, kita ikutkan basket dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya. Itu kenapa di sini gambarnya adalah anak panah dan papan panah karena targetnya harus real, tepat dan sesuai, gitu ya. Jadi bahkan waktu luang pun juga diatur, gitu. Ya, saya rasa sudah cukup. Mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi apabila ada pertanyaan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Joko. Ya, kami akrab di kemahasiswaan manggilnya Pak Joko. Kalau Mas Rifki bilangnya Jokondo-kondo sanjange gitu. Ini ada pertanyaan Pak yang masuk di Boleh. chat itu. Iya, yang jelas atas pemaparan itu narkoba menjadi musuh kita bersama, khususnya bagi teman-teman yang sedang menjalani pendidikan gitu kan, karena dari efek yang disampaikan di situ tidak ada baiknya sama sekali dari mengkonsumsi narkoba gitu kan, ya. Daripada nanti kita repot di kemudian hari, tentu menghindari itu jauh lebih baik. Lah, ini ada beberapa pertanyaan Pak, ternyata banyak juga. Apa karena tadi Pak Joko itu yang iya, sebentar Pak. Ya, sakau itu perasaan yang bagaimana itu? Ini dari Mbak Ulfi. Terus ada lagi pertanyaan, ketika pelaku konsumsi narkoba mengalami sakau, apa saja yang dilakukan sesuai penggunaan narkoba? Itu relatif sama. Terus dari Adeni ini ada pertanyaan lagi.
hal yang harus kita lakukan jika kita sedang berhadapan dengan orang yang sedang kecanduan narkoba. Kira-kira itu dulu Pak, nanti masih ada 3 lagi pertanyaan untuk ditanggapi. Lebih kepada perasaan ketika sakau ya. Nikmatnya itu bagaimana gitu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin teman-teman di sini ingin membedakan ya. Apakah kalau putus cinta itu juga bisa bikin sakau kan gitu kan. Jadi pengen tahu sakau itu yang seperti apa gitu ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Untuk sakau itu sebenarnya karena gini. Biasanya tubuh kita itu memproduksi dopamin, ya dopamin yang digunakan untuk kebahagiaan, untuk kehidupan sehari-hari, pola tidur, mood, gerakan, keseimbangan dan lain sebagainya. Misalkan setiap hari itu 10 gram misalkan diproduksi. Dengan 10 gram aja kita sudah hidup lancar seperti biasanya. Tapi karena diinduce atau diberikan obat-obatan ya untuk merangsang dopamin yang berlebihan, akhirnya ya terbentuklah dopamin 100. Nah, tubuh kita ini apabila sudah terbiasa diberikan dopamin yang 100, dia happy kan. Gitu. Nah, kemudian suatu saat berhenti nih. Gitu. Ngasih obat-obatannya berhenti nih. Akhirnya tubuh akan kembali memproduksi 10. Kan gitu. Tadi dikasih obat-obatan 100. Kemudian berhenti, dia kembali ke 10 lagi seperti tidak menggunakan obat-obatan. Dopamin ini sifatnya adiktif, dia nagih. Itu. Nah, karena dia tidak dikasih, ya, nggak dikasih obat lagi, maka terjadilah sakau itu. Nah, sakau itu dari gerakan tubuh, semua metabolisme tubuh itu semuanya akan seperti orang kaget, ya. Kalau misalkan tiap hari ketemu pacarnya tiba-tiba nggak ketemu. Nah, bingung gitu ya. Nah, ini sama. Jadi dia gemetar, dia bingung, dia linglung, dia keringat dingin, dia nggak bisa beraktivitas apa-apa, keseimbangannya dia terganggu, seperti itu. Ya, jadi dia berdebar sampai sampai dia merasa tidak bisa melakukan apa-apa, sampai ada yang sampai di tingkat yang parah, dia sampai gemeteran, sampai seperti menggigil. Dia sangat amat haus dan menginginkan obat lagi. Karena apa? Dia ingin memproduksi dopamin lagi biar 100. Itu. Nah, jadi ketika ada orang yang muncul seperti itu dan tiba-tiba di depan kalian, yang harus kalian ingat artinya kemungkinannya 2. Orang ini memang lagi tobat dan nggak mau pakai lagi, atau orang ini nggak punya duit buat beli lagi. Kan gitu. Tapi kita nggak boleh berpikir seperti itu. Yang harus kita lakukan sebagai agen perubahan. Saya selalu ulang-ulang tentang agen perubahan karena kalian harus ingat fungsi kita sebagai kaum pelajar ya di Indonesia adalah menjadi agen perubahan. Indonesia tidak akan pernah berubah kalau pelajarnya tidak bergerak sebagai agen perubahan. Perubahan dimulai dari kita sebagai pelajar, ya. Ketika kalian melihat seseorang ya yang mengalami keluhan-keluhan seperti itu, ya. Yang pertama harus kalian lakukan adalah bawa dia ke tempat yang aman. Satu, fungsinya untuk menyelamatkan fisiknya ya dari kecelakaan. 2, menyelamatkan mentalnya dari dilihat orang lain. Ya. Jadi dibawa dulu ke tempat yang aman. Ya. Berikutnya kalian tidak akan bisa melakukan apapun. Yang ada kalian ketika dia sedang sakau dalam artian sedang membutuhkan ya obat-obat itu, dia akan segala sesuatu akan dia cari. Obat apapun dia sudah nggak mikir lagi. Bahkan obat apapun dia akan konsumsi minum sembarangan. Nah, berarti yang harus kalian lakukan adalah bawa segera ke institusi-institusi kesehatan. Bisa dibawa ke puskesmas karena di puskesmas sekarang ada unit pelayanannya, bisa juga ke klinik 24 jam atau rumah sakit. Ya, karena ketika dia sudah di institusi kesehatan, dia akan diberikan tempat yang kita sebutnya isolasi ya, tapi kalau isolasi kalau sekarang
kesannya seperti COVID-19 ya kalau isolasi, tapi kita sebutnya juga sama isolasi gitu ya, isolasi yang dimana di situ dia tidak akan bisa menemukan apapun untuk memenuhi keinginan dia dalam obat-obatan, tapi di situ juga bisa diberikan nutrisi pengganti. Jadi biar sakaunya ini nggak sangat amat parah munculnya seperti itu. Itu kenapa di BNN itu juga ada yang namanya rehabilitasi. Ya, rehabilitasi ini untuk menghindari faktor-faktor seperti itu. Nah, sebagai kemanusiaan, untuk kemanusiaannya, kita tidak menghindari dia kalau misalkan tahu, oh ternyata ini orang pakai nih gitu. Kita tidak menghindari orang itu, tapi kita juga tidak ikut-ikutan. Jangan sampai kita, oh saya nggak mau menghindari yuk, saya kan friend, teman sejati, sahabat gitu. Terus ya wes kamu konsumsi, saya ikut konsumsi, ya nggak gitu juga. Bukan menghindari, tidak menghindari, tapi juga tidak ikut serta dalam penyalahgunaan karena teman-teman kan sudah tahu efeknya. Jadi apa yang kalian dapatkan itu sementara, sedangkan kerusakan pada tubuh itu menetap dan selamanya. Ditambah hal-hal yang berbau sosial, ekonomi itu sangat amat berat, bahkan hukum. Ya, saya sering dapat pasien di tempat praktek saya dan yang paling kecil itu SMP kelas 1. Bisa dibayangkan SMP kelas 1. Itu ketika datang di tempat praktek saya, itu sudah dengan halusinasi. Halusinasi itu seperti apa? Jadi seperti melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada apa-apa di situ. Dia seperti berbicara sendiri dan lain sebagainya karena efek itu. Ketika saya dampingi, kemudian saya ajak komunikasi dan lain sebagainya, kemudian dia bercerita. Ternyata mendapatkan obat itu amat sangat mudah dan harganya sangat murah di awal pertama kali coba-coba. Bisa dibayangkan dengan harga 15.000 bisa dapat satu klip obat yang itu isinya sangat amat banyak. Gitu. Tapi efeknya si anak yang masih SMP kelas 1 ini sudah tidak memiliki masa depan. Dia sudah ada kerusakan otak, ya dia sudah ada gangguan kejiwaan, secara otomatis pendidikan sudah nggak bisa lanjut. Produktivitas di keluarga yang harusnya dia nanti bisa menjadi penerus orang tua, kemudian dia juga bisa menjadi harapan dari keluarga sudah pupus. Bisa teman-teman bayangkan. Jadi kalau teman-teman sebagai orang yang saya edukasi, saya ingin mengedukasi seperti itu. Ini sesuatu yang jangan sampai kita mendapatkan kesialan yang amat sangat panjang dan kerugian yang amat sangat berat hanya karena proses coba-coba atau proses sesuatu yang nikmatnya sebentar. Tuh. Nah, tapi kalau teman-teman sebagai masyarakat umum, sosial yang nanti juga akan menghadapi orang-orang seperti itu, ketika mendapatkan orang seperti itu jangan pernah ditinggalkan. Pada dasarnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, orang-orang ini membutuhkan perhatian lebih. Karena orang yang pertama kali mencoba tadi kita bagi menjadi dua. Salah satunya adalah dia ingin menjadi better atau lebih baik daripada sebelumnya. Gitu. Jadi awalnya dia punya kecemasan, mungkin dia awalnya nggak percaya diri. Nah ini dari awal kalau sudah kita perhatikan harusnya ini sudah selesai di lini pertama. Tapi karena ini terabaikan, orang-orang yang seperti ini terabaikan, nggak ada yang mau merangkul, nggak ada yang mau nemenin, kalian lebih gaulnya sama teman-teman yang lebih gaul yang lainnya, akhirnya ya seperti itu. Gitu ya. Untuk pertanyaan yang kedua, apa sih Pak? Ada banyak Pak, tetapi memang secara umum pertanyaan itu mengarah kepada bahayanya ya dari mengkonsumsi narkoba, entah itu zat adiktif atau ini ada juga ya, kenapa dengan menghirup lem itu juga pusing gitu kan, bahayanya apa itu semua mengarah kepada bahaya. Yang jelas bahaya itu tadi kalau disampaikan dari materi cukup ya luar biasa berbahayanya. Namun ada pertanyaan bagaimana agar ya kita bisa ya menghindari ya, meskipun tadi juga sudah disampaikan untuk tidak coba-coba, pilih teman, bukan kemudian ya meskipun
berteman itu juga ada juga yang menganjurkan nggak usah pilih-pilih, tetapi dalam kondisi tertentu kita juga harus pilih-pilih lah. Itu Pak, secara umum pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, entah itu melalui minuman keras, entah itu melalui makanan, tetapi bahaya-bahaya itu kayaknya memang perlu kita tegaskan lagi gitu Pak. Oh gitu, baik. Untuk efek dari nafsa itu sendiri bisa dibagi menjadi dua ya. Yang dia efeknya itu untuk meningkatkan ya, ibaratnya kalau bahasa awamnya orang-orang sebut itu seperti yang fly dia, jadi dia bisa menurunkan dan meningkatkan. Kalau efek menurunkan dia lebih ke arah dia lebih tenang, lebih ngantuk, lebih dia tidur dalam dan lain sebagainya. Ada yang efeknya itu meningkatkan, dopamin itu tadi. Jadi ketika efek itu yang muncul, dia akan lebih, lebih histeris. Jadi lebih lebih seperti, happy yang berlebihan, seperti itu. Atau juga efek yang kombinasi. Jadi dia suatu waktu dia naik, tiba-tiba dia turun, dia naik, dia turun, itu bisa menyebabkan dia halusinasi, ya. Nah, saya sengaja tidak mengambilkan sampel-sampel dari obat-obatan itu sendiri ya. Saya sengaja jadi di slide itu tidak saya tampilkan karena saya tidak ingin memberikan contoh obat-obat apa yang nanti menimbulkan obat-obat nanti yang menimbulkan efek ngantuk dan lain sebagainya ya, karena ya itu mengkhawatirkan. Jadi saya sengaja mengambilkan materinya lebih ke arah bahaya dan gambarannya di dalam kesehatan, seperti itu. Kemudian, apakah ini ada pertanyaan, apakah hepatitis lebih mudah tertular HIV? Jadi itu faktor resiko ya. Kalau misalkan hepatitisnya itu tergantung hepatitis apa dulu. Kalau hepatitis A itu murni dari infeksi fekal oral, jadi dari makan. Ya, dari makanan kalau hepatitis A. Jadi itu enggak ada faktor resiko HIV. Tapi kalau hepatitisnya hepatitis B dan hepatitis C seperti apa yang saya jelaskan tadi, penularannya itu melalui benda-benda tajam, salah satunya juga jarum suntik. Nah, salah satu yang menyebabkan HIV penularannya itu juga melalui jarum suntik, gitu ya. Nah, jarum suntik biasanya penyalahgunaannya juga digunakan oleh pengguna narkoba. Nah, akhirnya mereka, bahasa Jawanya itu apa ya Pak, gandeng garet gitu ya Pak? Apa ya Pak? Benar ya Pak? Nah, biasanya bahasa Jawanya gitu. Jadi bergandengan semuanya itu ya. Jadi kalau misalkan penyalahgunaan nafsa menggunakan jarum suntik, itu bisa juga nanti akhirnya tertular penyakit HIV, juga bisa tertular penyakit hepatitis. Jadi itu bagian dari faktor resiko, gitu ya. Ji. Ya mungkin butuh ditanggapi pertanyaan terakhir Pak, sebelum kemudian kita selesai dari Mbak Siti Nurul Khalifah. Ya. Pertanyaannya, menurut Bapak, sanggupkah pemerintah ya, melalui BNN mensortir masyarakat dari narkoba dalam waktu sesingkat-singkatnya? Langkah efektif seperti apa yang bakal ditempuh oleh pemerintah jika tidak mencegah narkoba di Indonesia, maka negara kita tidak akan berkembang dan maju. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya presiden kita, Bapak Joko Widodo itu sudah mengatakan di tahun 2014 kalau Indonesia ini darurat narkoba, ya, serta upaya-upaya penangkapan ya dari produsen-produsen narkoba ini sudah sangat tinggi upayanya. Jadi upayanya sudah sering dilakukan. Jadi kita sudah sering lihat juga di televisi mungkin atau di media ada penangkapan dan sebagainya, termasuk artis-artis ya kita tahu. Tapi kembali lagi itu semuanya dari upaya hukum yang ada di Indonesia. Ya, jadi kita tahu sih sebenarnya hukuman untuk gembong-gembong narkoba itu adalah hukuman mati. Ya, itu sudah ada hukumnya di Indonesia itu, tapi hukum itu kan dipegang oleh manusia, yang kita tidak bisa mengendalikan manusia ini, karena setiap manusia itu pasti punya perasaan, pikiran, amarah, nafsunya sendiri-sendiri. Nah, jadi ketika hukum memang dipegang oleh manusia, untuk penegakannya sendiri ya sangat amat berat.
gitu ya. Jadi apalagi di Indonesia segala sesuatu ya kita tidak bisa menutupi, sudah menjadi rahasia umum, uang berbicara. Kan seperti itu. Tapi kalau dari pemerintah sendiri sudah memberikan upaya yang sangat luar biasa ya. BNN juga bekerja sangat giat untuk melakukan penangkapan, tes dan lain sebagainya. Bahkan di anak-anak sekolah itu banyak sekali dilakukan tes-tes narkoba. Yang terbaru sekarang untuk masuk ke sebuah institusi ya, itu dilakukan tes narkoba yang dulu tidak pernah dilakukan. Benar kan? Jadi teman-teman ini kan pasti masuk di Unhas juga dulu pasti melalui proses seperti itu gitu ya. Karena saya sendiri di kedokteran, di Fakultas Kedokteran sebagai panitia penerimaan mahasiswa baru juga salah satu seleksinya adalah tes narkoba. Nah, artinya apa? Kita sudah benar-benar memberikan upaya untuk screening yang sangat luar biasa. Masalah port di entry dari Indonesia ini masalahnya tidak sesimpel yang kita bayangkan. Satu pintu masuk kita tutup, Indonesia ini negaranya semuanya kepulauan. Bisa masuk lewat mana saja. Pernah mungkin teman-teman dengar narkoba diselundupkan melalui tiang-tiang yang diimpor dari negara lain. Ya, jadi ada tiang-tiang cagak gitu ya, apa sih yang tiang-tiang gitu ya, yang Panjang untuk ya. bangunan ya gitu. Itu ternyata isinya di dalamnya ada narkoba. Lama-lama bisa bayangkan. Jadi Indonesia benar-benar dijadikan sebagai market ya. Dan mereka memiliki gembong-gembong narkoba ini, mereka memiliki pola yang sangat sangat luar biasa ya untuk mereka. Jadi mereka menjual itu pada anak-anak di usia dini dengan harga yang sangat murah. Pada pasien saya yang saya dapatkan itu harga 15.000 dapat satu plastik penuh. Bisa dibayangkan. Nah, setelah kecanduan ini akan dilipat gandakan. Pilihannya mereka mau melakukan apapun itu bisa tanda kutip ya, kriminal, mencuri, akhirnya kan semuanya berdampak kan, karena sudah terlanjur kecanduan dan butuh beli dan harganya mahal, mereka bahkan maaf menjual diri dan lain sebagainya. Ya, akhirnya apapun upaya dilakukan untuk mendapatkan uang biar bisa beli. Gitu. Nah, ini orang-orang luar ini yang menyelundupkan narkoba ke Indonesia, tepuk tangan mereka. Ketika sudah di level itu. Gitu ya. Nah, untuk itu mungkin sekalian closing statement-nya sekarang ya. Segala sesuatu ya yang berkaitan dengan perubahan yang ada di masyarakat itu tidak bisa dipegang hanya satu institusi atau dua institusi. Harus masyarakat yang bergerak. Dan masyarakat yang bergerak harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi closing statement saya untuk teman-teman adalah perubahan Indonesia dalam memerangi narkoba atau kasus nafsa ini ya, atau kerugian nasional yang dialami oleh nafsa itu dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita say no to drugs ya, kita benar-benar menutup mata, menutup telinga, menutup pikiran untuk penyalahgunaan narkoba ya, minimal ada 400 orang di sini yang sudah menghindari narkoba. Kemudian teman-teman bisa menjadi agen perubahan bagi masyarakat. Dimulai dari lingkungan sekitar, keluarga, adik, kakak, teman-teman. Minimal satu saja, sudah ada 400 dikali 2, jadi 800 orang. Bayangkan 800 orang ini kemudian menularkan lagi untuk memulai menghindari narkoba dimulai dari diri kita. Akan jadi 1.600. Begitu terus berkelipatan sampai akhirnya benar-benar tidak ada orang yang mau dengan penyalahgunaan narkoba. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada Dr. Joko. Mudah-mudahan sehat selalu. Dalam waktu yang lain kita berkesempatan untuk ketemu secara langsung. Ya, kalau nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditujukan ya kepada panitia untuk kita sampaikan. Berhubung waktu kita sudah habis dan masih ada satu sesi nanti akan dipandu oleh
Mas Rifki, yang jelas ya narkoba itu membahayakan untuk kelangsungan kehidupan kita, gitu kan. Terlebih kita sebagai pelajar. Gitu. Mahasiswa memiliki banyak fungsi, bisa sebagai agent of social control, bisa sebagai agent of social change. Mari bersama-sama kita mensukseskan pencegahan narkoba di sekitar kita, di keluarga kita, dan masyarakat kita. Sehingga semuanya bisa baik, berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan negara yang ingin kita capai bersama-sama. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.